Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik perencanaan laba atau Cost Volume Profit Analysis bagian 1 pada sesi 12. Sebelum mengikuti sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai pemotivasi dan dukungan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Analisis titik impas atau break-even analysis dalam kurung BEA adalah suatu alat yang digunakan untuk menentukan jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas atau break-even point dalam kurung BEP, di mana pendapatan sama dengan biaya. Dalam industri perhotelan, BEA dapat membantu manajer hotel dalam menentukan harga kamar yang tepat dan memaksimalkan laba. Sebutan lain yang lazim untuk break-even analysis adalah cost volume profit dalam kurung CVP analysis. CVP merupakan alat analisis manajemen yang menyatakan hubungan antar berbagai tingkat biaya, volume, dan harga jual. Dalam menerapkan CVP, manajemen hotel mengasumsikan bahwa biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel yang berubah proporsional dengan volume bisnis dan biaya tetap atau fixed cost yang jumlah totalnya tetap tidak berubah untuk satu periode akuntansi. Dengan analisis biaya yang terjadi, manajemen mendapatkan panduan dalam menentukan harga jual yang bersaing untuk produk dan jasa yang ditawarkan kepada calon tamu. Kita bahas selanjutnya margin kontribusi atau contribution margin. Margin kontribusi merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel setiap unit. Misalnya, untuk nasi goreng spesial, harga jual satu porsi 20.000, sedangkan harga pokok satu porsi sebesar 8.000. Jadi, margin kontribusi per porsi adalah 12.000. Margin kontribusi per unit dengan demikian merupakan kelebihan penjualan atas biaya variabel untuk menutup biaya tetap. Jadi, margin kontribusi sama dengan penjualan minus biaya variabel. Margin kontribusi sama dengan biaya tetap plus laba. Kita bahas selanjutnya rasio biaya variabel. Rasio biaya variabel merupakan perbandingan antara biaya variabel dan penjualan. Memakai contoh nasi goreng spesial di atas, bila harga pokok per porsi 8.000 dan dijual dengan harga 20.000, maka rasio biaya variabel sebesar 40% terhadap penjualan. Rasio ini memberikan gambaran bahwa untuk setiap porsi nasi goreng yang terjual, 40% diserap oleh harga pokok dan sisanya untuk menutup biaya tetap dan mendapatkan laba. Kita bahas selanjutnya penentuan CVP dengan grafik. Pendekatan CVP dapat dilakukan dengan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Gambar biaya tetap pada sumbu vertikal untuk jumlah biaya tetap yang terjadi selama periode yang dianalisis. Kemudian ditarik secara horizontal. 2. Tentukan total biaya dengan menambahkan biaya variabel pada biaya tetap di atas. Penambahan ini dilakukan dengan menarik dari ujung kiri sampai dengan jumlah biaya variabel total. 3. Gambar jumlah penjualan yang dimulai dari titik 0 yang merupakan perpotongan sumbu vertikal dengan horizontal. Titik perpotongan antara total penjualan dengan total biaya merupakan titik pulang pokok. Titik pulang pokok dalam rupiah dapat dilihat pada sumbu vertikal, sedangkan pada sumbu horizontal merupakan titik pulang pokok dalam jumlah unit produksi. Kita lihat, kita analisis grafik biaya tetap. Pada sumbu vertikal adalah biaya tetap dalam rupiah, sedangkan pada sumbu horizontal adalah unit. Dengan demikian kita lihat gambarnya biaya tetap akan tetap merupakan garis horizontal yang memotong sumbu vertikal untuk biaya tetap. Selanjutnya kita analisis grafik biaya variabel, di mana seperti pada grafik biaya tetap, sumbu vertikal adalah biaya variabel dalam rupiah dan sumbu horizontal adalah unit. Dengan kita lihat untuk menetapkan biaya variabel,
ditentukan dulu biaya tetapnya, kemudian kita tarik dari titik nol biaya tetap, total biaya total. Nah, selisih antara biaya total dengan biaya tetap merupakan biaya variabel. Kemudian kita kaji lagi grafik titik pulang pokok atau BIP. Kita lihat eh, perpotongan antara total penjualan dengan total biaya itu merupakan titik pulang pokok. Bisa dilihat pada sumbu vertikal dalam rupiah, sedangkan pada sumbu horizontal jumlah unit yang terjual untuk mencapai titik pulang pokok. Kita bahas selanjutnya relevant range. Relevant range merupakan panduan dalam menentukan tingkat pulang pokok suatu hotel. Arti dari relevant range adalah bahwa titik pulang pokok hanya berlaku dan dapat ditentukan dengan sumber daya yang digunakan saat itu. Misalnya, ketika analisis dilakukan, sumber daya suatu hotel adalah jumlah kamar yang ditawarkan 100, jumlah karyawan 100 per orang, beroperasi selama 7 hari seminggu dengan 24 jam per hari, jumlah restoran 1 unit dengan meja 15 dan kursi 40 buah. Semua sumber daya yang dicontohkan ini merupakan relevan range untuk menentukan titik pulang pokok. Demikian sesi ini. Silakan dilanjutkan ke sesi selanjutnya, perencanaan laba, cost volume profit analysis bagian 2. Terima kasih.